Ada simbol ya. Sebenarnya kalau kita lihat dengan latar belakangnya seorang Tahar ini yang tinggal di Perancis, bukan karena Muslim. Bahwa haji ini di Perancis, terutama untuk orang-orang Afrika biasanya yang pindah negara itu apa namanya? Migrasi. Ya, migrasi. Imigran ke Perancis atau di Eropa, terutama Perancis. El Haji itu udah nama, bukan gelar. Jadi El Haji itu bisa siapa aja yang make, apakah itu Islam, apakah itu Kristen atau yang lain. Karena El Haji di Perancis itu udah nama. Itu satu. Terus, Si Haji. Jos Haji ayo pemain bola. Iya, El Haji Diop kan prosesnya. Dan dia Islamnya juga belakangan. Islam Nusantara. Uninus. Siapa dari Uninus? Soal ini yang terkesan khutbah ini sendiri, ini halaman masih 45. Kita juga belum tahu apa yang akan terjadi di halaman selanjutnya. Apakah seperti apa dia mengeksplorasi ini? Buku ini diterjemahkan berarti bisa diterjemahkan sampai ke sini, itu kan berarti ada sesuatu yang aneh di sini gitu. Anehnya? Ya nggak tahu, kita belum baca kan? Iya itu loh maksudnya. Ending gitu. Endingnya gitu. Jadi nggak bisa kita menjudge buku itu dari halaman 45. Itu setengah buku aja udah nggak bisa. Tapi sebenarnya Dan lagi, tapi Nggak apa-apa, Sob. Ngomong. merasa itu karena kita belum lanjut. Ceritanya masih di depan. Gitu. Sebenarnya buku ini menarik sih. Kalau saya sendiri penasaran, pengen tahu sebenarnya kayak gimana endingnya. Karena saya sendiri nggak suka dengan karakter Murad. Gimana dia tuh terlalu iya gitu. Lelaki lemah banget ya. Enggak, bukan karena dia lelaki. Dan lelaki harus bukan karena dia lelaki dan dia harus gimana gitu. Tapi secara kayak dia tuh orang yang idealis. Sebenarnya ini masalah karakter sih, dia mungkin orang-orang idealis tuh suka punya Tapi orang idealis kan nggak selingkuh juga kan. suka punya kegundahan yang nggak diselesaikan. Gaya gila. Orang kayak gitu, orang-orang idealis itu kan butuh, dan dia tuh kan idealis terus dia introvert. Kesepian. Orang-orang kayak gitu kan harusnya Tertutup gitu. ya, orang-orang kayak gitu tuh harusnya dia tuh butuh waktu untuk sendiri. Terus dia orang kayak gitu mah jangan dulu kawin gitu. Kok tahu? Ayo tahu aja sih. Tahu aja. Ya, bagus. Lanjut. Jadi orang yang belum kawin itu idealis. Bukan gitu. Jomblo. Jomblo Aku nggak bilang kalau orang idealis itu selalu gelisah, tapi dia tuh punya semacam penggambaran ideal tentang dunia, tentang perempuan. Tapi yang direalisasikan adalah hal yang kebalikannya dengan apa yang di kepalanya. Emang sih praktis sama ide akan beda. Tapi bukan berarti tataran ide sama tataran praktis tuh nggak bisa sejalan. Bukan nggak bisa sejalan. Kita punya ada jalan tengah gitu loh untuk bikin. Gideng tuh bikin. Untuk bikin. Kita selalu punya. Kalau ada A B, kita bisa bikin C gitu loh. Karena alternatif lain. Atau kalau kemarin baru ngobrol sama temen, kompromi istilahnya. Untuk di kehidupan praktis kompromi. Bukan berarti gua jadi orang, bukan berarti gua jadi kalau dia ceritanya soal toko buku apa gitu, Omnium ya. Dia nyeritain soal toko buku Omnium. Si yang punya toko bukunya cerita saya bisa jualan merchandise bla bla bla. Padahal cuma pengen jualan buku, tapi udah butuh ngegaji. Jadi ya jualan merchandise aja, tapi buku tetap harus dijual. Dan tujuan utamanya buku, kompromi. Gitu loh. Nah si Murad ini nggak gitu. Itu yang saya nggak suka. Terserah, bukan karena dia laki-laki, bukan karena dia insinyur. Bukan mereka. Nah, gitu. Itu pertama. Jadi saya tertarik lihat kelanjutannya. Nggak mungkin, kalau menurut saya nggak mungkin dia kayak gitu sampai akhir.
Makanya buku ini kata Kang Ridho bilang diterjemahin. Terus dia juga penulis yang apa gitu yang kayaknya dapat Iya, banyak penulis yang bukan penghargaan. penulis yang sembarangan. Udah diterjemahin berapa bahasa? Saya kurang tahu kalau ininya, tapi penulisnya sendiri beberapa karyanya katanya sampai puluhan bahasa diterjemahkan. Sampai perang. Nah, tapi dari awal bahwa ceritanya kayak berdakwah gitu, itu nggak kalau menurut saya ya nggak bisa ditampik gitu. Itu tuh kayak kerasa gitu. Kalau gimana ya? Kalau itu bisa membosankan, itu bisa nggak membuat orang menyukainya gitu. Karena dia kayak ngomongin moral dengan nyebut kata moral gitu loh. Dua hal yang Sebenarnya harus kalau menurut saya Ya, nggak tahu sih, sastra yang saya suka sih pribadi nggak ngomongin moral. Nah. Walaupun dia ngomongin moral nggak ada kata Tapi jangan moral. langsung gitu ya. Dua hal yang harus kamu tahu dari buku ini. Buku ini pertama adalah suratnya dia sebenarnya kepada seorang Pram karena nggak ketemu. Yang harus kamu tahu itu satu. Dan yang kedua, dia yang menulis ini bahwa dia untuk menceritakan bukan kepada pembaca umum. Ini pada dasarnya surat khusus kepada seorang Pram. Jadi nggak bisa kita menggeneralisir oh bahwa ini karya ini mengkhutbah, nggak bisa seperti itu. Kita harus tahu latar belakang dia nulis ini. Iya, tapi Makanya baca dari awal. Boleh ke teman-teman yang lain dulu? Oke. Yap, yap. Tuh, Saya kira dari suara perempuan ada Tuh, Seni. hari ini Seni. biasanya laki-laki, tetapi kayaknya Kang Wijaya berhasil Memantik. seperti sebagaimana Kang Adel kalau pegang gitar itu berhasil. Seni. Jar, Seni. Ya, berdua di Seni. belakang silakan Teh Cici nanti. Seni dulu, Seni. Ladies first, Bensong next. Akan kayaknya akan dihakimi oleh